ini kita mau bicara tentang balance of life. What does it mean, balance of life? Apa artinya balance of life? Apa itu? Selo, apa itu balance of life? Keseimbangan hidup. Apalagi Alin? Apa itu balance of life? Anak-anak, kita punya keterbatasan waktu, betul? Sekarang anak-anak rata-rata umur 10 tahun kah? 11, 12? 12, 13 ya. Jadi berapa sisa waktu yang ada untuk kita bisa melayani Tuhan? Anak-anak, ingat ini yang namanya siklus kehidupan. Apakah Selo langsung gede seperti ini? Jawabannya tidak. Dia dimulai dari sikut, kemudian akhirnya dia mulai jadi ini kalau ini Selo. Oke, terus kemudian dia jadi balita. Setelah itu dia jadi remaja. Setelah remaja dia kalau sudah ada apa yang harus dilakukan? Dia bekerja. Apalagi? Masak. Apalagi? Main. Kalau udah gede main. Terus apa lagi? Kalau udah gede? Teleponan sama bestie. Oke, apa? Married. Setelah married muncul apa? Muncul baby lagi. Kemudian setelah dia married dia harus apa? Kerja. Bekerja. Tujuannya untuk apa? Beli rumah, biaya sekolah, biaya makan. Setelah itu dia melakukan apa lagi? Kalau sudah itu, kemudian Kerja. dia mulai udah gede nih, mulai jadi Lansia. lansia itu umur berapa? 50. 70 ke atas. 50 ke atas. Lansia umur berapa? Lansia itu kan yang udah Lanjut usia, iya kira-kira berapa? Ya. Lansia itu 70. Coba googling aja. Kemudian setelah itu dia jadi nenek-nenek. Setelah dia jadi nenek-nenek ada hal yang kita perlu ketahui. Kita hidup. Setelah kita hidup kita ada meninggal. Kemudian di antara birth is mean baby. Death is mean mati is mean day. Di antara B sama D ada huruf C. What is it? C. Oke, crash, siklus, apa lagi? Ada antara huruf B dan D. Ada huruf C. C itu artinya apa? Cinta. Apa lagi? We call them choice. Pilihan. Biasanya ini lucu ya. Aku masih punya fotonya Selo yang waktu itu kecil, lucu gitu. Sekarang masih lucu. Kemudian one day casket. What is it casket? Kafin. What is it kafin? Berapa saat yang lalu, minggu lalu, Om izin tidak datang karena membantu pemakaman di Taman Asri Abadi di Lawang. Nah, ternyata biaya pemakaman itu ternyata cukup besar, tinggi. Nah, di antara birth sama death ada choice. Kita dapat kesempatan untuk memilih. Oke. Nah, kesempatan memilih ini kita cerita tentang balance of life. Kalau saya boleh cerita balance of life itu seperti ini. Tabita, would you please to check it? Masuk nggak itu picture-nya in my camera? Masuk semua? Bagus ya. Segini oke?
Oke, di situ oke ya. Beta oke ya. Nah, balance of life artinya apa, Hana? Keseimbangan. Nah, ini kekecilan nggak ya? Kalau kekecilan lihat ini aja ya. Ternyata kita keseimbangan itu pertama kali kita harus seimbang di dalam keluarga. Apa yang harus kita seimbangkan di dalam keluarga? Tore? Kasih sayang. Kasih sayang. Apa lagi? Tore? Perhatian. Perhatian. Adelia? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Tidak dibiarin piringnya tertumpuk sampai sendok garpunya habis, kita mau makan nggak ada. Terus apa lagi? Kasih sayang. Kasih sayang. Kasih sayang seperti apa? Kayak quality time-nya banyak. Quality time-nya banyak. Apa lagi? Menyayangi keluarga. Nyayangi keluarga. Acts of service. What is it? Tindakan. Oke. Apa Alin tadi? Alin mau bilang apa? Keharmonisan. Seperti bagaimana keharmonisan yang ideal? Yang seperti bagaimana? Gak tahu. Loh kan kamu di dalam sebuah keluarga. Apa? Kalau lagi ribut, pernah ribut sama adik? Terus kemudian apa solusinya? Karena kamu punya adik, Alin. Kamu nggak pernah tahu. Kalau ada kakak yang nggak bisa, mungkin berdiskusi, apa? Ngalah. Kita perlu menciptakan rukun, Yin. Kita perlu menciptakan rukun, damai, gembira, lebih enak nggak? Atau lebih enak di dalam keluarga itu ribut terus? Enak mana? Enak. Rukun, kenapa? Kalau ribut itu kan orang jadi apa ya? Gak nyaman, orang bisa stres. Ada orang yang rajin pelayanan gara-gara di rumahnya ribut, mendingan aku pelayanan. Ada? Ada? Mungkin. Daripada aku digegeri papaku terus, wes mendingan aku pelayanan. Ada. Karena kenapa kok di dalam rumah tangga itu enak damai? Biar tenang. Ya berarti tidak ada suara sama sekali dalam keluarga gitu. Itu yang kamu maksudkan? Apa yang kamu maksudkan? Seperti yang bagaimana? Oke, kemarin yang meninggal kemarin itu saling kemarin minggu lalu kan ada yang meninggal om ngubur gitu, makanya om izin tante Vivi yang gantiin, sebetulnya tugasnya om. Nah singkat cerita orang ini saling nopang. Si adiknya dapat di bagian toko retail, kakaknya bagian distributor, duitnya gede, tapi duit gede itu masih ada hutang. Jadi keuntungan dari toko kecil disupport ke sana. Dan dia harus support adiknya yang lagi mau sekolah kedokteran. Tahu kira-kira sekolah kedokteran habis uang berapa? 200 juta awal-awal. Setelah itu ngomongnya miliar, habisnya banyak. Dia saling bantu sama, jadi kalau saya saudaranya ini ada 4, dia harus membantu. Nah yang meninggal ini kan papahnya si salah satu orang ini. Dia itu bantu adiknya disekolahkan luar negeri, adiknya yang lain disekolahkan luar negeri, adiknya yang lain disekolahkan. Jadi semua. Kenapa? Kalau misalnya tiang ini bisa ada 4-5 keluarga, satu roboh, maka apa yang terjadi, Jess? Kalau salah satu roboh di dalam keluarga, ambruk semua. Makanya dia saling membantu. Bagus. Ada adik kita bantu, ada saudara. Jangan bertengkar. Apalagi nanti one day kamu sudah berkeluarga, sudah punya pasangan masing-masing, bertengkar masalah warisan. Dulu aku tidak percaya. Nggak mungkin. Ternyata sejak berjalannya waktu saya tahu, oh iya, masalah warisan bisa bertengkar, bisa bersatu. Maukah kalian pulang nanti? Ayo kita berdoa bareng-bareng, bersatu dan doa. Coba, I try.
every 9 o'clock. Mungkin 5 minutes, oke, kita berdoa. Mungkin apa yang kamu doakan? Om Joni kepingin bisa pergi ke Praha, Tuhan tolong. I would like to go to Praha with my wife. Lord, please fulfill my desire. Sometimes I pray like that. Dan saya berdoakan buat anak saya. Anakku loh watok, gak waras-waras. 2 bulan atau berapa? Aku lah gregetan. Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan. Pernah ke dokter juga masih belum sembuh. Akhirnya sembuh. Kemudian kalau kalian berdoa bersama, apa akibatnya ini? Kalau kita satu keluarga berdoa bersama, apa akibatnya? Semua berdoa bersama, apa akibatnya? Apa Argelia? Kalau kita berdoa, kamu sama adikmu sama orang tuamu berdoa, apa akibatnya? Selain pahala nambah apa lagi? Yang berdoa lebih banyak, betul enggak? Kalau ada satu keluarga anaknya 4 sama satu keluarga anaknya 1, kalau anaknya 4 berarti sama mama papa berapa? 6. Kalau anaknya 1 berarti satu keluarga 3. Banyak mana yang berdoa? Dikabulkan mana? Yang 6. Karena banyak yang berdoa bersama. Misalkan banyak yang doa nih, just for fun ya. Oleh karena itu kita doing sebaik mungkin. Tapi kan Tuhan apabila kalau doa ya udah semua orang kalau doa kan bakal dikabulkan. Sometimes not dikabulkan loh. I pray for untuk Tuhan, aku kepengen makan enak. Kamu tahu berapa tahun? 20 years. Itu aku berdoa waktu aku di Australia. Temanku makan enak, wah, kemudian dia beli satu nasi goreng dicicipi 1 sendok, nggak enak, dibuang, pesen lagi. Lu, ini $5. Enggak. $5 kali 10.000 12 ya. Nasi goreng itu 60.000 di Australia. Zaman dulu waktu itu ngisi $5, 5.000, 25.000. Tapi ya sudah mahal. Ya buat saya uang segitu mahal. Akhirnya cipaknya dia tahu cipak. Bekasnya dia yang sudah dimakan sesendok. Sik, tak icipi. Kamu tungguin ya pesenanku makan. Pesenanku datang kamu makan. Cocok beliin. Ambilin. Akhirnya dia cocok makan. Buat aku makan segitu itu very expensive. Kenapa? Karena $5 tadi aku makan berdua. Supaya apa? Irit. Supaya irit. Berdoa baru tahun ini. Setiap kali hari ini pun sendiri saya masih diajak ke makan. Saya langsung tolak, nggak bisa. Saya mau ketemu anak-anak, ada tugas. Pergi ke makan biasanya makan enak lagi. Biasanya makan enak lagi. Kebetulan orangnya kaya. Nah, dalam satu keluarga harus tumbuh bersama. Jangan sampai ini tumbuh, ini tidak tumbuh. Tumbuh bersama. Kemudian melayani Tuhan bersama. Opa Sunaryo, Oma Sunaryo melayani Tuhan bersama. Sa anak-anaknya, sa mantune. Begal lagi mungkin bisa Tokyo. Anaknya kan tadi sekolah di Tokyo. Siapa tahu itu taciknya. Ini siapa tahu nanti jadi gembala sidang di Tokyo. Who knows? Tokyo atau mana? Pokoknya di Japan. Ditaruh ya. Kemudian bisa melayani Tuhan bersama-sama. Kenapa kok kalau kita melayani Tuhan bersama-sama itu efeknya bagus? Kalau kita melayani bersama-sama itu efeknya bagus apa? Mau dijawab? Iya, siapa yang mau jawab? Apa efeknya kalau melayani Tuhan bisa bersama-sama? Kita mendapatkan berkat. Oke. PR-nya buat Silo, aku dan seisi keluargaku akan berbakti kepada Tuhan, akan menyembah Tuhan. Ayatnya di mana? Searching, googling boleh. Aku dan keluargaku melayani Tuhan bersama. Yang kedua, itu kita harus balance. Jangan sampai keluarga kita bagus, tapi kita nggak melayani. Jangan. Keluarga kita bagus, tetapi pekerjaan kita
jelek, jualan narkoba, jangan. Aku dan seisi keluargaku akan menyembah Tuhan bersama-sama. Itu kira-kira di Yosua. Keuangan. Anak-anak ojo diomong sih. Biar dia searching. Anak-anak keuangan. Kenapa? Orang mau nyekolahkan anak ke luar negeri kira-kira mahal enggak? Mahal ya? Kira-kira kalau misalnya uangnya nggak ada, bisa enggak itu kakaknya si Jene bisa ke luar negeri? Aku bisa ke luar negeri itu karena beasiswa. Beasiswa itu yang dapat beasiswa istriku, bukan aku. Aku dependent student, nonut bahasa Jawanya. Ngikut karena sudah suami istri boleh. Jadi ceritanya gini. Saya kepengen ke luar negeri, nggak punya uang. Saya mau pakai jalur ilegal, takut dosa, sudah pelayanan sama Tuhan, tidak apa-apa, nanti Yosua. Kemudian saya mau jalur sekolah, nggak ada uangnya. Dari mana uangnya? Uang untuk mami saya seorang janda punya anak 3. Bagaimana ceritanya? Waktu itu saya SMA sudah meninggal oleh orang tua. Keuangan ini harus cukup. Bagaimana caranya kita kerja dengan baik, kita kerja dengan smart, kita kerja dengan hebat, kita kerja dengan baik. Kalau misalnya kita modeling dengan baik, kita mau melakukan langkah itu ya, kalau modeling ya, Tuhan berkati sehingga langkahku ini bisa jadi berkat. Kalau kalian sekolah Tuhan, supaya sekolahku ini bisa jadi manfaat buat aku. Ayo cos tangan sinus apa fungsinya nanti dibuat kerjaan. Selama aku kerja di asuransi tidak ada itu kosinus tangan apalagi. Nah, buat apa kita pelajari itu lah? Tapi nanti kalau sipil mungkin perlu atau apa. Tapi ambil belajar teknisnya, tekniknya, pemikiran apa ya? Logikanya yang diambil. Kalau bisa berlebih. Tak dongakno tore kaya raya, tak dongakno adem kaya raya. Henta aja. Betul ya? Sangat kaya rajanya apa? Henta itu besar, jian uang. Kamu tak dongakno jadi bendara yang kaya raya. Supaya apa? Kita bisa membantu lebih banyak orang. Loh, misalnya kita tidak punya uang, kita bisa bantu orang? Tidak bisa. Tetapi dengan cara bekerja yang benar. Ada orang kerjanya tidak benar, tapi dia kaya raya. One day aku ketemu satu orang. Orangnya itu bisa Janet, kamu kan calon pendeti. Pendeta itu kalau laki, pendeti kalau perempuan. Jadi calon pendeti harus dengerin aku. Soalnya kamu satu kali nanti khotbah di Tokyo. Nah, sampai di mana aku sampai lupa di Tokyo. Biarlah kalian suka memberi. Kenapa kok kalian suka memberi? Lebih baik kalian bisa suka memberi. Satu kali di sebuah gereja ada yang kirim beras 200 sak 5 kiloan. Berarti berapa ton? 200 sak 5 kiloan. Berapa ton? Ayo cepet. Kalau ada 200 sak 5 kiloan, 1 ton. Setiap bulan 1 ton dikirim. Ron 12 sampai 15 juta 1 bulan. 1 ton itu 1000 kilo kan? Iya. 200 kali 5 kan 1000. 1000 kan 1 ton. Oh iya. 1 ton itu uangnya berapa? Kalau berasnya sekarang 70.000 kali 200 sak. 14 juta, enggak oleh. Lah kalau kita setiap bulan bisa bantu orang 14 juta, saya kebagian 5 beras ngirim sampai orangnya meninggal, sekarang berkurang lagi. Ada orang yang nyumbang beras, kemudian dibagi-bagikan ke orang-orang yang janda miskin, orang-orang yang tidak punya pekerjaan, itu dibagikan. Aku ikut seneng loh. Kenapa? Saat bagian beras, pas ya kehabisan beras. Seneng enggak kamu? Pas kamu datang, kamu bawa misalnya, pernah enggak kalian punya pengalaman? Si dia ini kepengin tahu isi.
Entah bagaimana saya bikin tausi tak kirimkan ke dia, enggak ke Tore. Karena Tore lagi berdoanya minta gadget baru, contoh. Dia mintanya tahu, aku kirimkan dia ke tausi. Terus dia langsung bilang gini, kamu kok tahu ya? Aku lagi ke foto tahu isi. Pernah nggak pengalaman seperti itu? Pernah ya? Tapi bukan makanan om, photocard om. Ya, photocard. Aku kepengen photocard si A. Artinya, kamu pernah nggak keturutan? Apa? Sepatu. Misalnya kamu kepengen apa? Sepatu apa? Air Jordan dia maunya om. Kepengennya Michael Jordan. Terus? Air Jordan sih om. Air Jordan om. Air Jordan om. Jadi lek jalan itu isak gini ya? Iya. Gini ya? Betul. Terus kemudian kalau kalian kaya, maka kalian bisa jadi berkat dengan cara kita kerja yang benar. Tidak kerja untuk mematikan kerjaan lain, tidak. Ada kerjaan orang yang kerjaannya matikan orang lain supaya dia bisa untung kaya raya. Dan kita bisa ngatur keuangan dengan baik. One day, kamu jadi ibu-ibu rumah tangga, bapak-bapak rumah tangga jadi pendeta, bisa ngatur dengan baik. Mana yang harus dikeluarkan, tidak semua keinginan, tak cerita ya. Nanti kamu saksi ya. Jadi dong, aku ini kepengen handphone baru. Pada handphoneku ini sudah 2, tabletku 2, 4. Loh kok jadi butuh handphone lagi? Aku kepengen renew lagi. Nah, kalau misalnya kamu kepengen itu, akhirnya om tunda. Padahal rezekinya sudah dapat. Mau tahu om dapat berapa rezekinya? Untuk beli handphone itu kira-kira 4 bisa. Tapi enggak tak belikan. Tak simpan. 4 katakan misalnya 3 jutaan. 12. Enggak lah, aku kayak iPhone. Nanti satu kali keuangan sudah bagus, mau beli iPhone 20 pun ya enggak apa-apa. Tak tahu sini. Maksimal 15. Jangan lupa. Enggak, maksudnya iPhone 15 20 biji. Nah, jangan lupa satunya kasih saya. Kenapa kamu nggak pernah minta sama Tuhan? Kemudian kalian bisa jadi contoh. Ngatur keuangan baik, kalian bisa jadi contoh loh. Buat keluarga kalian, buat teman-teman kalian, ngatur keuangannya baik. Kalian bisa jadi donatur kerajaan Allah. Siapa tahu nanti GBZ Tokyo itu pendetanya kita bisa support yen. Tapi coba bu. Ya siapa tahu, I don't know. Kemudian berilah maka kamu akan diberi. Jenna, berilah maka kamu akan diberi. Itu ayatnya di mana? Pokoknya ada Lukas dikasih. Ayah Jenna. Ada 7-7-nya nggak sih? Oke, keuangan sudah. Sekarang tentang kesehatan. Kalian tahu, Tuhan aku kepengen makan enak, dikirimin loh. Babi itu gak salah 1 kilo. Lu tak makan kabeh. Aku pernah dikirimin udang 2 kilo. Enak. Akhirnya tak bagikan ke orang-orang. Satu kali aku dikasihin beras 10 sak sama orang. Oh, ada orang miskin kasih siapa karyawan yang membantu saya tak kasih situ. Senang nggak mereka? Senang banget. Kalau mereka bisa menerima kasih kalian, mereka suka kita nggak? Kesehatan Ardelia, apa yang harus kita lakukan? Maksudnya biar sehat. Ya, betul. Jaga kesehatan, pola hidup yang baik. Pola hidup yang baik. Apa lagi? Tahu dirinya sakit Jaga. Makan santan terus setiap hari. Enak nggak? Enak sih, enak tapi lama-lama nanti bisa penyakit. Susu bosan loh nak. Kalian makan pizza, enak nggak? Enak lah. Apa yang lebih enak dari pizza? Pisau mayo. Mie. Riso mayo, Mie. Indomie. Indomie. Apalagi yang lebih enak dari Indomie? Kak. Satu kali aku berdoa sama Tuhan, diajak makan sama satu orang ini kanker sarkoma. Dia nggak bisa makan, sehingga dia ngajak Om makan di sebuah restoran yang mana Om nggak akan pernah ke sana. Kenapa?
lumayan mahal. Nah, dia itu makan yang enak gitu, akhirnya dia dikasih 2 sendok kecap asin buahnya dulu, habis asin. Menurutnya kok tidak ada rasanya. Akhirnya meninggal. Dia ngajak saya supaya dia ngeliat saya makan, dia ikut kepingin makanku gitu. Lah aku makan kan cepet seneng gitu, menikmati. Makan itu cuma 3 kali sehari. Apa yang lebih enak dari pizza, dari Indomie? Apa yang lebih enak? Steak. Wagyu. Ayo. Wahyu atau kejadian? Wahyu atau kejadian? Wagyu. Apa lagi? Yang enak, paling enak. Apa yang paling enak? Ice cream. Kamu tak kirimi es krim 1 kilo setiap hari, buat habisin? Flu. Mamiku, my mother, kan tulangnya di sini ini kan sudah mulai penyet 5, jadi dia gini. Kemarin tak beliin gurami, nggak bisa makan, keras. Kasihan, padahal dia suka ikan. Nanti mau tak beliin bandeng yang kuah, bandeng asam-asam bandeng. Dia pasti bisa makan. Kenapa? Mulutnya nggak enak sama. Sininya lagi luka karena kan sekarang sudah. One day kita jadi kayak ini tadi loh, anak-anak. Lah kita mau seberapa cepat kita mau beradaptasi. Mungkin umur kalian mesti jauh lebih panjang. Umurnya kakek nenek kita mungkin jauh lebih pendek, biasanya begitu. Biasanya nah, kalau bisa kita bebas obat. Dulu aku pikir mamiku ini sehat, sekarang obat. Nanti yang nggak bisa pup lah, nanti yang minum obat Parkinson mahnya lah, sampai kadang uakeh. Akhirnya ya sudah, sekarang obat utama saja. Makan itu kalau bisa yang sehat, jangan yang enak tok, gitu ya. Kalau yang nggak suka sayur sini siapa? Siapa yang nggak suka sayur? Sayur bayam gitu suka? Suka. Jangan asem. Nggak pernah. Tapi kita bisa masak jangan asem. Aku suka. Aku mau bandingnya kamu yang masak, kita makan bareng. Oh nggak bisa masak? YouTube. Pare? Wah jangan sih. Oh enak tapi sehat gitu ya. Saya kan keluar masuk rumah sakit kan, kerjaan saya kan asuransi, kan keluar masuk rumah sakit bertahun-tahun. Pas COVID itu aku udah wedi loh. Pas yang tangan ini COVID, jadi dia duduk sana, aku di sini. Oke, bentar lagi masuk ya, sampai maskerku 2. Aku jawab ya takut. Masa nggak pakai APD? Enggak, aku enggak pakai APD, cuma dia mau masuk RKZ dalam waktu hampir 2 hari baru dia bisa dapat kamar, karena waktu itu kamarnya penuh. Kalau bisa kita bebas obat, kalau bisa kita rajin olahraga, kalau sering jalan itu bagus sehat. Kemudian sehat itu menyenangkan. Lek sakit kita mau pelayanan bisa, lek kepala cekot-cekot kita mau pelayanan bisa. Nah, jaga bait Allah itu ayatnya di mana? Searching. Tubuhmu adalah bait Allah. Gampang toh? Tore? Perjanjian baru deh kayaknya. Nanti lah kan PR-nya. Yang keempat. Yang keempat, kita tentang spiritual. Anak-anak ingat, kalau sudah usia tertentu, sulit untuk kita bisa berlari. Kita sulit untuk bisa mobilitas. Satu kali ngomong kamu muda, ayo pelayanan dengan baik. Siapa tahu kamu nanti jadi gembala sidang, ibu gembala sidang. Who knows? Siapa tahu nanti ini jadi ibu gembala sidang. Siapa tahu kalian semua nanti melayani Tuhan. Tidak tahu saya. Selagi ada kesempatan, ayo kita melayani Tuhan. Karena kalau sudah sakit, sudah
jalannya sulit, kita melayani Tuhan mau bagian besuk dia yang dibesuk. Satu kali aku besuk rumahnya muridku, satu kali aku besuk orang PS. Mamiku kan lagi sakit, dibesuki orang. Aku suka. Kenapa? Bisa menguatkan. Jadi kemarin aku puterin aku rayain ulang tahun yang ke-76. Siapa yang Memo. Tapi yakin posisinya. Lihat di Instagramku ya, PTA Jesus. Rohani bertumbuh bersama pasanganmu. Jangan cuma kita tok bertumbuh, pasangan kita tidak bertumbuh. No. Jangan satu kali kan, nanti kan ada waktunya menikah. Jangan cuma satu ini tok yang bertumbuh, semua harus bertumbuh. Oke? Nih, dengerin, kamu nanti calon ibu pendeta juga. Tahun ibu pendeta yang wayu sama belajarnya jangan bagus kan bagus, betul ya? Rohani bertumbuh dengan keluarga. Dulu dilayani, sekarang kita melayani. Nggak mungkin kalian dulu nggak ada yang melayani, pasti ada yang melayani. Mungkin orang tua kalian, mungkin orang lain. Sekarang kita waktunya melayani, kita dipimpin oleh Tuhan. Yin, dengerin Jess. Kita doakan buat papanya Jess ya supaya persoalannya selesai. Udah selesai. Ini mobilnya disita. Mobilnya doang yang disita. Mesti laporan. Mesinnya juga disita. Mesti laporan polisi. Mesti lapor terus. Nggak tahu, tapi mobilnya yang disita. Orangnya udah balik, tapi mobilnya masih disita. Jadi spiritual kita juga harus bertumbuh. Jadi keluarga kita bertumbuh, keuangan kita bertumbuh, kesehatan kita bertumbuh, spiritual kita bertumbuh. Tinggal tiga tok. Jessica mau saksi? Enggak? Kamu mau saksi? Oke, enggak. Betul lagi. Anak-anak, ini teman kita akan bersaksi. Tante Bibi minggu depan siapa yang saksi ya? Hana. Oke. Sama? Harusnya yang belum tuh sore. Sore ya? Oke. Kita dengerin teman kita saksi. Oke, jadi aku tuh mau saksi tentang pelajaran IPS ku. Jadi pelajaran IPS itu gurunya kebetulan guru kesiswaan. Nah terus gurunya ini tuh menceritakannya tuh dia kalau salah, nggak mau salah nggak mau kalah. Terus kalau misalkan kayak mencetnya aja loh orangnya gitu, memang nggak cocok aja sama aku. Terus abis itu dia tuh ngajar IPS dan IPS itu dibuat permainan. Kamu jawab soal, nanti kalau kamu benar, kamu tuh bisa main tic-tac-toe dan itu tuh berkelompok. Oke. Terus kalau misalnya tic-tac-toe-mu itu segaris, itu nanti kamu dapat nilai poin tambahan. Terus habis itu kan kita semua kan udah belajar gitu kan. Tapi ada beberapa anak yang memang enggak istilahnya tuh gantung kelompok. Jadi berharap digendong. Kalau istilahnya sekarang digendong. Terus orang lain ngerjain, itu karunia itu ya. Terus gitu maju kan. Nah, kelompok ini kebetulan tuh anak-anak yang ya lumayan, tapi memang ada beberapa anak yang kurang. Nah, aku nih lumayan secara apa? Pelajarannya lumayan. Nah, mereka tuh belajar. Cuma kan ada beberapa yang nggak belajar. Terus aku tuh inisiatif buat ayo yang nggak belajar, yang memang nggak ngerti, ayo kita diskusiin soalnya bareng-bareng. Jadi nanti pas kalian maju di depan, kalian bisa jawabnya, kita bisa tic-tac-toe. Nah, terus tic-tac itu bercakap-cakap. tic-tac-toe itu loh. Oh, tic-tac-toe. Oh ya, aku nggak aktif, maaf ya. Terus abis Aku tahu nih pate lele. Oh, kalian nggak tahu pate lele.
Terus abis itu jangan aku jadi inisiatif lah, mereka ini nggak mau sama sekali, udah nggak belajar, nggak mau ikut diskusi, pas di depan ngomong-ngomong. Lah orang tuh kan udah gemes tuh, udah kayak ayo, terus dia tuh malah pelung madep aku sama yang lain yang udah belajar, berharap ayo jawabannya apa. Loh orang tuh kan udah gemes tuh, orang udah effort, apa misalnya aku udah belajar malam-malam, aku nyatet modul, tak bagi-bagiin biar mereka tuh belajar, terus saya gak ada yang belajar gitu. Terus pas di depan malah ngomong. Terus stop dulu. Mestinya dia harus berbuat bagaimana dia? Aku juga gitu guys. Cek. Aku di kelompok gitu ya. Mestinya singkatnya. Apa ya? Ya itu cuma berdoa terus Berdoa. mereka benar nggak mau diajak sama ya sama Oke, aku. kamu Tunggu. tunggu. Aku nggak kelas gitu. Oke, kamu mestinya kalau kasus kayak gini apa? Marah dulu baru tak kerjain soalnya. Mau marahi. Oke. Dia nggak lapor. Oke, aku nanti cerita marah ya. Kalau lupa aku tolong diingatkan. Ada mestinya bagaimana kalau kayak gini? Oh ya, bersyukur punya teman kayak gini. Bagus. Ya pingsan lah. Oh. Pingsan. Ya benar. Jen? Aku ya nggak lapor dulu lah. Oke. Oke. Kalau kamu mengalami kasus seperti ini, dia kan lagi jengkel. Terus untuk diapain? Gak tak lihat. Ya nggak usah diapain, biarin dia sama. Biar dia keteteran. Nanti nilai satu grup jelek. Terus siapa? Kapok kok. Kon gak kewingi wae wis tak omongi to japane ngene kon gak kok pelajari kocak gitu di depan kelas. Langsung nilainya jelek. Lah enggak, aku ya langsung tak keluarin dari grup. Oh, gak iso ngomong wis diplotno jadi Itu memberku langsung tak bilang makanya belajar terus tak oh iya, wis telat botone sekarang kamu ngomong belajar. Karena diapain kalau ditendang. dia ini lagi kesulitan, dia ini lagi cuekel dengan teman-temannya. Harusnya diapain? Kalau kamu? Lu udah ya udah tuh udah ada jawaban dia ini jelek. Kan ada di depan gitu. Terus diapain? Ayatnya Yosua sih lo, gitu lo diulangi. Nggak boleh om. Oh nggak boleh? Kalau kayak gini diskualifikasi. Oh, ya. Boleh lanjut. Terus abis itu akhirnya kelompokku nggak dapat poin sama sekali. Yo. Dan poinnya itu bisa dipakai buat mata pelajaran berikutnya. Misalkan kayak aku dapat nilai 75, kalau aku dapat poin, aku bisa nambahin poin itu. Jadinya akhirnya kan aku nggak dapat poin sama sekali. Nah sedangkan pelajaran IPS itu memang dibilang nggak sebagus mata pelajaran yang lain nilainya. Jadi kayak aku memang kurang di IPS. Terus gara-gara mata pelajaranku jelek di IPS, aku tuh kan udah usaha ya kan belajar. Nah, tapi aku dapet kelompok kayak gitu. Terus ya udah kayak ya udah mau gimana. Terus aku ngomong sama mama aku pulang. Aku nangis soalnya aku gak dapet nilai. Gak dapet poin plus. Soalnya poin plusnya 8. Lumayan. Terus kayak aku pulang aku nangis ya mama aku lagi gini aku cerita sama mama. Terus mama bilang ya apa namanya coba ngomong sama gurunya lain kali jangan dibuat sistem kayak gini soalnya merugikan bla. Tapi mama bilang jangan lupa minta Tuhan hikmat buat ngomong sama gurunya. Terus aku udah doa Tuhan ini gimana? Secondnya besoknya aku ngomong sama gurunya. Aku ngomong gini, Bu saya minta tolong lain kali bisa nggak jangan dibuat kayak gini soalnya ya aku jelasin kalau misalkan memang merugikan bagi anak-anak yang memang sudah effort buat belajar. Gurunya loh nyalain katanya kayak gini. Ya gimana dong tugasmu sebagai teman di kelas untuk memotivasi teman-teman yang memang belajar. Saya ngomong kayak gitu. Orang ini kan maksudnya belum kan belajar itu tanggung jawabnya masing-masing. Itu mau es krim masuk langsung adem. Oke, guru ini benar-benar kan kayak apa ya? Belajar itu tanggung jawabnya kita masing-masing. Kesadaran dirinya kita masing-masing buat dapat nilai yang bagus. Loh, tapi malah disalahin saya wes ini ya wes bodo amat ya. Saya besoknya ulangan lagi kan, ulangan individu tapi jadi tuh poinnya tuh buat ulangan individu yang kali ini. Aku tuh sebelum ulangan, aku tuh doa Tuhan poinku ini udah nggak ada. Tuhan juga tahu kemampuanku dalam IPS itu memang kurang. Aku minta hikmat.
supaya aku bisa kerjain tugasnya biar selesai gitu kan, nilainya bagus tanpa harus dapat poin. Terus aku kerja, ternyata aku dapat nilai 100. Sedangkan teman-temanku yang memang mereka dapat poin 8 itu, mereka awalnya ngeceng-cengin aku kan, soalnya kayak kelompok kan kebetulan kayak ya lumayan lah anak-anak yang pinternya lebih dari mereka gitu. Jadi mereka nyeng-cengin kayak, weh poinku 8 kan nggak dapat gitu. Oke, mangkel dewe ya toh. Terus ya udah akhirnya lain waktu siapa air minum ya, lek mangkel minum ditahan 12 detik aja minum, nanti lah mangkel hilang. Tips ya, nih minum, glek, tapi jangan langsung ditelan. Tunggu 12 detik, Tuhan, aku udah kuat. Minum nanti jadi kuat. Oke, terus? Ya udah, nilaiku tuh lebih daripada anak-anak yang memang dapat poin plus 8 gitu. Kayak ada yang dapat 75, ada yang dapat 95. Dan aku merasa kayak bersyukur banget aku dapat nilai 100 itu tanpa bantuan poin plus gitu loh Kak. Bukan 100 gara-gara aku dapat poin plus, karena memang ya memang udah dikasih Tuhan nikmat gitu loh. Jadi nggak perlu kayak ngemis minta poin tapi sama Tuhan langsung dikasih 100. Tuh. Aku punya pertanyaan sama kamu. Satu kali kamu mau nggak menggantikan aku berkhotbah? Tapi kira-kira mau nggak? Enggak, bukan bisa nggak bisa, mau nggak? Ya begitu. Aku dapat satu lagi. Aku selesaiin ini dulu ya. Tapi kamu nggak boleh lupa, soalnya masih ada topik tentang marah. Aku jadi kamu. Kalau memang bisa diomongin. Nggak bisa Om. Nggak boleh. Udah diajak ayo yang nggak belajar, ayo ikut diskusi. Nggak ikut diskusi, nggak belajar. Minum. Emosi aku. Minum tapi ditahan 12 detik. Minum. Mau yang anget? Kalau anget rodok asu nanti tambah meledak. Nanti tunggu ya. Masih ada 3 topik belum selesai. Nih, ya. Oke. Jadi kalau kita mau, kita personal development kita tingkatkan. Mungkin kita bisa kemampuan desain, mungkin kita bisa kemampuan negosiasi, mungkin kita punya kemampuan bahasa Inggris. Adelia belum bisa bahasa Inggris, nggak bisa belajar Mandarin. Nitecia Chenali. Artinya Uangmu mana? Ya, berusaha sendiri. Foto. Nah, maksimal potensi yang ada itu berdasarkan dengan passion kita. Kalau kita passion kita, misalnya dia suka passionnya, bukan passion, berusaha sebaik mungkin. Mungkin dia punya passion rambut sunslick atau rambut painting, contoh atau rambut head and shoulder. Jadilah sesuai dengan keinginan dan sesuai yang di luar kemampuanmu. Contoh, aku gak bisa masak, belajar. Istriku dulu juga gak bisa masak, sekarang ya wis sok masak. Bagaimana caranya? Lihat YouTube. Terus kemudian tingkatkan keahlian yang sesuai potensi dan yang di luar potensi. Aku gak bisa menari. Oke, kita mau punya potensi apa yang lainnya? Oke? Saudara udah tenang? Sudah poin ya? Ya tenang-tenang aja. Oke. Gara-gara ini tidak ada kostumnya tambah lebih marah ya. Nah, Oke, anak-anak kalau bisa keahlian yang lain kalian tambah. Contoh mungkin kalian nambah Mandarin. Aku betul-betul bersyukur loh. Sekarang kalau baca teks, lihat film kan nggak perlu baca teks, sudah lebih paham. Kalau anak kalian bisa Mandarin,
Michi Sui. Minci. Sesanse. Sesanse Sui. Oh alah, tahun lah, apa namanya, umur. Siapa yang bisa bahasa Jawa di sini? Bisa. Eh? Bisa. Siapa yang mana? Aku bisa bahasa. Yaswanipun pintan. Hah? Yaswanipun pintan. Gak bisa bahasa halus. Gak bahasa kasar itu. Tapi bukannya. Umurmu piro. Iya. Oke? Kemudian kita kalau misalnya meningkatkan personal development itu kita bisa kerja efektif, efisien. Kamu ngerjakan kayak gini pakai AI, oh dalam waktu cuma 2 menit selesai, 1 menit selesai. Ini aku saking nggak pakai AI, yang aku pakai AI itu aku sempat buat. Aduh aku cuma minta rincian keras dibuatin langsung. Kamu kira aku ini? Terus sekarang bikin lagu, musiknya sudah bisa. Jadi kalau kita tidak mengikuti akan ketinggalan. Karena mungkin punya passion tingkatkan. Punya kesenangan bahasa Inggris tingkatkan. Kita makin mahir, kita makin sabar, kita makin mau belajar dan berubah. Ojo sampai kalau misalnya kita seperti itu, kita tidak mau belajar sabar, repot. Betul udah sabar ya, saya Iya. bisa. Ya, waduh. Dan lama-lama kita makin bijaksana. Oke, tinggal 2. Keren. Aku kira yang keren. Kemudian hobi. Hobi apa yang mahal sih lo? Berkuda. Berkuda. Apa hobi yang Kalau mahal? aku bilang Aku makan. Apa? Hobi yang mahal. Hobi yang mahal. Oh, Hancurin barang. golf itu kayak pate lele sebetulnya. Sama. Oh, enggak tahu pate dipaksa lele. terus pati lele. Iya, dari tadi pati lele, pati Bahkan bukan lele. zamanku. Kak Tabita ngalami pate lele. Oh iya, Om Sunario ngalami pate lele. Tahu ya? Belum selesai aku bahas. Jadi kalau bisa hobi ini tidak mengganggu kerja kita, jadwal ibadah kita, jadwal keluarga. Contoh, hari ini aku dimintain tolong sama orang untuk pergi ke Lawang lagi. Aku izin, tante mohon maaf ya, tapi kali ini ada tugas di suami memang ikut. Kemudian kalau bisa secukupnya dibatasi. Ojo sampai hobi golf tapi income 2 juta sebulan. Waduh. Tuku Angel. bolannya tok aja 10.000. Sticknya ada yang stick pendek, ada stick yang jarak jauh, ada yang stick begini, stick begitu. Kemudian disesuaikan dengan kondisi keuangan. Kadang ada orang hobi ini bisa dapat duit, bikin video dapat duit. Dia hobinya menari, dapat duit. Dia hobi untuk apa? Supaya kalian bisa berkelimpahan. Dengan kalian berkelimpahan, kalian bisa bantu banyak orang loh. Mungkin temenmu ada kesulitan pelajaran. Kamu sih ngelesno, kamu tak lesno ya. Uangnya dari aku, keren dah ini. Keren dah, aku gak bisa bahasa Mandarin, tak lesno Mandarin ya. Aku yang bayar, keren. Hobi yang menghasilkan. Terakhir, Jessica, nanti setelah ini kamu. Weekend event. Terakhir. Friend. Emang kita apa sih? Yeay. Lin, gak takut ya aku Lin. Friend, kita perlu bentuk komunitas rohani. Selain di sekolah minggu, mungkin di sekolah, mungkin di kampus, mungkin di tempat kerjaan, mungkin di tempat lingkungan. Tetap nambah temen, nggak apa-apa. Karena mereka akan lihat contoh keuangan kalian bagus, kalian harmonis, kalian bisa bekerja sama dengan baik, kemudian bisa bersekutu dengan baik. Kenapa? Mereka akan kita perlukan. Kita juga perlu mereka. Kita nggak bisa hidup sendiri, itu nggak bisa. Ada orang yang suka hidupnya di hutan, tenang, nggak ada polusi, terus nggak pilek. Kalau di kota kan mungkin pilek ya.
Kemudian jadilah teladan. Di komunitasmu itu jadi teladan. Keuangan kalian bagus dan lain sebagainya. Hati-hati juga dengan pergaulan. Jessica lucu. Kamu cerita papa juga ya, Jess? Nanti kita berdoa bersama. Cerita tentang papa. Ini ceritanya tentang pas kemarin sebelum kita demonstration di Singapura itu Ke kita China? Enggak. siapa dulu? Tentang pelajaran. Oke. Tentang apa itu SLC kita itu SLC itu kayak student led conference itu kayak kita siapin project buat tunjukin kita kayak ke orang tua apa yang kita pelajari sama semester 1 pendidikan. Sama kayak Lois kita itu kayak disuruh bikin satu grup itu kita bikin pelajaran art. Nah art itu kita disuruh bikin 3D apa itu tentang negara-negara, jadi setiap kelompok itu beda-beda. Nah aku ini kedapatan Korea. Nah Korea itu kebetulan meskipun negaranya kecil tapi kan banyak itu kan detail-detailnya lah. Banyak itu teman-temanku itu yang nggak mau kayak belajarin fun fact-nya apa tentang Korea itu kayak gimana, jadi kayak bener-bener gak mau tahu apapun. Nah pas hari kita yang pas kayak kita nunjukin itu kan kita presentasi di atas panggung, mereka udah cuma kayak apa jawabannya terus nggak tahu loh. Terus kayak pokoknya di panggung itu bener-bener kayak kita yang ngomong itu cuma aku sama temanku. Nah pasti itu gurunya itu nanya, loh kenapa kok nggak mau kayak ngomong gitu loh. Pas ditanyain, ya bu kita nggak tahu apa-apa, Jessica kita nggak bisa ngomong apa-apa. Nah aku kan nyuruh kalian belajar bukan kalian ngomong apa-apa. Nah terus udah next ya IPA. Nah IPA itu kita disuruh bikin project juga, kita bikin ya pokoknya bikin project, aku lupa apa. Tapi itu kita bikin projectnya itu grupnya beda lagi. Nah, beda grup pasti beda orang kan ya. Nah itu temanku itu ada yang pinter banget. Nah mereka itu bantuin aku lah, yang lain itu juga bantuin aku, tapi mereka cuma ngambil pengetahuannya itu cuma sedikit tentang ini tuh. Jadi aku bingung kan. Nah pas presentasi juga bingung. Nah pas itu aku bareng mamaku sama teman-temannya mamaku. Nah, kita itu keliling sekolah karena proyeknya kita itu di beda kelas, di lantainya juga beda. Nah mamaku itu nanya, lah kok temenmu itu nggak ada yang bisa kayak tahu jawabannya ini. Mereka bilang ya soalnya mereka nggak mau neliti gitu loh, jadi kayak males, semuanya itu nggak mau ngerjain. Yang ngerjain itu bener-bener cuma aku sama temenku. Jadi ya Aku gitu, tanya nilainya dulu, jelek. kalau kamu yang ngerjakan, teman-temanmu nggak kerjakan, itu untungnya buat kamu apa? Ya untungnya sih dapat nilai bagus, tapi nilai kelompoknya juga dinilai. Betul, berarti kamu akan mendapatkan keuntungan lebih banyak karena mempelajari. Tetapi bagaimana caranya kamu ngajari teman-temanmu, mengajak teman-temanmu, mempersuade mereka untuk bisa melakukan, itu nilai tambah, itu personal development. Oke, next. Nah pas itu pokoknya aku udah nyuruh temenku kayak ayo belajar. Tapi mereka Jadi nggak kayak mau. seminggu lagi. Dan padahal itu lumayan banyak, kayak 3 skrip itu kita bikin gitu. Nah terus habis itu mereka nggak mau pelajarin. Nah pas itu kita itu perform. Nah perform itu kita dilihat guru, orang tua, sama kepala sekolah lah. Pas dinilai kepala sekolahnya ternyata grupku itu nilainya dapat jelek, dapat 59 kalau nggak salah. Grupmu? Iya. Oke, terus? Paling jelek grupku. Nah tapi buat skor individual yang paling bagus itu di grup itu aku sama temenku. Oh, oke. Tapi grup lain itu bilang kalian tuh nggak mau kan kerja bareng, padahal kerja bareng itu seru. Nah, gini ya anak-anak, kita bisa ngajak kalian untuk bisa, kita ini berusaha untuk firman Tuhan menarik, supaya kalian ini juga bisa mendengarkan dengan baik. Kita juga bisa berusaha untuk, tetapi
kesulitan itu kita bisa pelajari. Ngajak orang lain sesuai dengan kita ngajak mereka untuk mau mempelajari, itu nilai tambah. Nek kamu bisa kayak gitu, bonus kata kamu 1 kali jadi menteri. Nggak, kita nggak pernah. Iya. Menteri itu yang pembantunya presiden. Bukan menteri Erick Thohir. Siapa tahu kalian bisa jadi wali kota, jadi gubernur. Karena nggak tahu. Maka itu manfaatkan dengan baik. Kesaksian yang kedua. Yang papa. Jadi kejadian itu pas aku mau pulang gereja itu aku udah larang papaku buat jemput aku udah bilang aku ikut Janavi aja pulang. Terus papaku tuh nggak mau karena biasanya itu aku ada ujian IPA. Kamu harus belajar. Ya. Terus habis itu papaku kan mani, jadi buru-buru tapi ya maksudnya ya udah buru-buru ya kayak orang biasa lah. Nah dari apa itu yang air mancur itu papa itu sebenarnya udah belok itu udah kasih rating lampu di belakang mau belok kanan. Air mancur Gradi mau masuk ke Sanggradi. Mau masuk ke Gradi. Nah terus habis itu papa itu masuk lah dari belakang itu sepeda motornya itu kenceng banget nabrak mobil papa. Gak tahu orangnya mungkin terbang. Tapi papaku keluar orangnya sudah di sana. Udah itu doang yang mau nggak. Aku tahunya cuma itu doang. Nggak ada apa-apa. Sudah. Jadi papanya ini mengalami sebuah musibah ditabrak orang yang nabrak itu meninggal. Itu ternyata itu pegawai terus itu anaknya polisi. Ya, enggak apa-apa nah. Kita tetap berdoa kok. Jadi si orang yang nabrak ini kira-kira juga buru-buru. Terus kemudian dia nubruk pas papanya itu mau masuk garden ditubruk berat, kemudian entah bagaimana loncat ke tiang itu loh, penyeberangan itu yang nyabrang sampai situ terus akhirnya meninggal dunia. Nah kita berdoa supaya masuk gereja. Nggak tahu, cuma papanya sempat harus dipolisi selama 24 jam, tetapi bukan di penjara gitu, enggak, cuma harus di sana terus harus lapor di sini 2 kali, bukan di ruangan di kantor. Kita doakan karena papanya Jessica itu keluarga kita. Bagaimanapun juga mobil kalau itu berbeda motor biasanya kalau di Indonesia mobilnya yang disalahkan. Yang bisa disalahkan kayak gitu. Kita berdoa. Kalau ada temanmu tidak bisa diajak kerjasama, kita doakan. Sudah tidak kamu berdoa. Tante Vivi kemarin aku mengalami sesuatu yang aku nggak bisa. Temanku Tante Lulus cuma bilang gini, Joni kamu sudah berdoa? Belum. Nah kamu belum berdoa terus kamu mau minta pertolongan Tuhan, bagaimana caranya untuk memecahkan sebuah problem? Kita doakan. Itu kan papanya Jessica, kan urusannya papa Jessica nggak boleh. Kita doakan karena ini sudah jadi satu keluarga kita. Mereka kan mengalami kesulitan, kita doakan. Aku doa lo ya besok mau ulangan. Tulisan di grup, jangan sunyi-sunyi kayak kuburan, kayak gasket. Gasket ini kan nggak ada tulisannya. Nggak mungkin orang mati itu, aku dimandiin, aku nggak mau kena mataku. Nggak ada, dia cuma diem saja. Itu namanya zombie. Kemarin yang meninggal itu bosku terbesar, 1 bulan 25 juta sebulan preminya. Sebulan 25 juta. Dia
bayar asuransi nih, jadi 25 juta sebulan. Merindu. Berapa besar komisi itu? Waktu dimandiin, di sana. Waktu dia pasangin baju, di sana. Waktu dia butuh apa, di sana. Pertama kali itu dia kata-kata dia berobat, akhirnya karena diobati terus ginjalnya bermasalah. Kalau Om Mario tadi kan batu ginjal sebesar rambutan, ini ginjalnya bermasalah, harus cuci darah seminggu 2 kali. Akhirnya gatal lagi, sininya infeksi, meninggal. Pas meninggal aku yang ngurus. Pas meninggal kata berita di situ aku mau closing orang yang gede tadi. Aku Tuhan, aku mau closing tapi ini meninggal. Aku akhirnya bilang, oh boleh enggak ya saya izin untuk kita tunda besok. Kita tunda besok, ya enggak apa-apa jadi sore. Padahal itu kayak Kamisnya ditunda, aku enggak dapat rezeki. Akhirnya Kamis aku ngurusi nyari tanah di makam, di Lawang, dapat. Kan pulang nih sore, aku kerja lagi. Dan besok pagi aku kerja lagi, tak urusi dengan baik, aku dapat rezeki lagi dari keluarga. Belum dari yang lainnya. Jadi minggu ini Tentang marah. Apa? Tentang marah. Gini, satu kali aku pernah marah gitu ya, sama sebuah rumah sakit karena dia tidak bekerja efektif dan efisien. Tidak kerja efektif efisien. Aku marah. Kalian tahu, di sebuah rumah sakit menurunkan dari lantai 5 ke lantai dasar 700.000 ongkosnya. Gila, mending abang Enggak usah reaktif. Mbok pikir kamu tok yang marah. Aku marah. Nurunin, ini kan orang meninggal nih. Kan di HCU lantai 5 jenazah meninggal. Diturunkan ke bawah. Ke 6 lantai ke bawah, ongkosnya 700.000. RS Maya pada? Ajak bantu. Kamu sudah tadi tahu jangan cerita kalau di rumah sakit Maya pada kok kamu tambah ngomong Maya pada dulu. Enggak ini loh. Ini. Oh, sensor lah Om. Sensor lah Om. Aku marah. Apa kerja kayak gini? Enggak betul. Karena maunya harus masuk ke Grand Heaven. Kalau itu ambulan masuk ke Grand Heaven enggak bayar ambulannya, tapi harus Grand Heaven. Grand Heaven itu biayanya 15 sampai 65 juta. Enggak mau. Terus akhirnya dia pakai jasa kedukaan lain. Nah, untuk menurunkan ini loh ongkosnya 700.000. Aku ngamuk, kemudian aku keluar dari grup. Nah, setelah aku keluar dari grup itu, aku punya grup sama rumah sakit itu. Yang di barat itu ya Om? Yang di jalan Mejen Suno Witoyo atau apa? Aditya Warman maju lagi, tak jelas. Nah, singkat cerita, akhirnya aku sadar. Ngapain sih kok kamu marah? Orang yang mati tadi, yang gasket tadi, yang di dalam gasket tadi, itu sempet orangnya tuh semua baik. Tapi kalau sama anaknya tewas. Singkat cerita dia kan punya pegawainya mencuri. Orang ini kalau tidak nemen, tidak mungkin dia masukkan penjara. Dimasukkan penjara besok ditebus dikeluarkan lagi. Karena tidak bisa tidur. Nah, singkat cerita aku langsung besoknya, Kak, saya mohon maaf ya, saya terlalu emosi. Tapi kerjaan ini gak bener, Kak. Ongkos 700, iya lek keluargane nggak nuntut, lek keluargane nuntut. Rumah sakitmu bahaya loh, Kak. Saya bilang gitu. Terus tunggu ya. Terus kemudian akhirnya saya bilang gini, Kak, saya mohon maaf. Tapi ini mohon diperbaiki. SOP-nya nggak boleh kayak gini. Terus dijawab apa? Ya Kak, saya sampaikan, menurut saya kalau sudah kayak gitu tuh kayak singa. Tapi buat apa? Kita sudah marah-marah terus kita minta maaf, rugi loh. Enggak lebih baik kita minum airnya sampai habis, diminum tapi ditahan, ojo lagi ditahan. Akhirnya jadi saya belajar dari almarhum ini.
Kalian tahu yang datang berapa orang di pemakaman? Gak tahu. 300 people. Ada 7 bis, 8 sama 11, ada 34 mobil. Nokone itu pakai 7 tenda. Berarti itu 705.000 cuman dari lantai 7 ke lantai Itu yang membuat aku gak ngerti. Ya, tapi itu keputusan mereka. Kak, keputusan Anda perlu direvisi. Inisial M ya guys. Ya, inisialnya M. Panjangnya Maya Pada. Besok jelas. Oke, anak-anak. Jess, kamu mau nggak satu kali gantikan Om, bantu Om untuk juga sharing firman Tuhan? Iya. Iya, aku dapat 2. Iya. Anak, mau satu kali Udah, gantikan banyak yang Om pakai gini. sharing firman Tuhan? Lalu juga begini. Kalian mau? Hmm? Kalau Tuhan berkata itu, kamu mau? Kamu mau? Kamu mau? Selo mau? Aku itu bisa bangga loh kalau kamu satu kali jadi pendeta. Pendetanya, firman Tuhannya itu sangat bagus. Dan aku pernah foto sama kamu waktu kamu kecil. Senang sekali. Boleh saksi ya, saksi dulu ya, saksi dulu. Oke, minggu depan siapa yang mau? Gak apa-apa. Iya, akhirnya ya bisa ngomong 5 menit ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Alin. Enggak, aku cuma ngecek kamu ngantor atau enggak. Louis. Terima kasih ya, Monica. Monica. Namamu Monica? Jessica. Jessica, ya. Aku cuma ngetes kamu ngantuk atau enggak, atau kamu konsentrasi sama boneka ini. Mari kita berdoa, kita bangkit berdiri. Kita doakan untuk papanya Jessica. Ada yang mau minta dibantu doa? Aku Om. Besok SLC Om. Apa? Ujian. Mari SLC aku. IPS sekarang. LSC. SLC. IPS. Apa ini? Aku jaga conference. Itu yang tadi dia bilang. Kamu apa? Bencana. Iya. Pakai apa mama? Jangan. Berapa persen persiapan? Kelas belum belajar. Aku belum. Dia belajar ya. Kamu besok. Oh, soalnya ada pawai. Oh. Aku belajarnya sendiri-sendiri. Anak-anak, mari kita berdoa. Dear Heavenly Father, we thank you so much for this time. We want to learn about the rules of life. Lord Jesus, please bless all the people, all the children. Has a test, has an examination, please help. Lord, we want to go home. There is obstacle in front of us. Please help and please guide us, Lord Jesus. Thank you, Lord. Please bless and heal Mom Ali who have a cough. Please heal her in Jesus' name and protect us and be with us, guide us for day by day in Jesus' wonderful name. Amen. Amin.